Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Maria Ulfa, Putri Aprida, Nur Latifah, dan Alek Ardiansyah. Dalam video ini kami ingin mempresentasikan materi tentang teori belajar sosial atau social learning theory dan teori belajar situasional atau situasi learning theory. Baik, dengan saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang teori belajar sosial. Baik, sejarah teori belajar sosial. Dalam teori ini, teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau yang disebut juga behavioristik. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada kesan dari isyarat-isyarat pada perilaku, pada proses mental internal. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan. Lingkungan-lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh seseorang melalui perilakunya sendiri. Menurut Bandura yang dikutip oleh Cardy pada tahun 1997, bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Ini teori adalah pemodelan atau modeling, dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah penting dalam pembelajaran terpadu. Yang kedua adalah latar belakang teori belajar sosial. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seseorang belajar dalam keadaan atau lingkungan sebenarnya. Bandura menghipotesiskan bahwa tingkah laku, lingkungan, dan kejadian-kejadian internal pada belajar yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh dan saling berkaitan atau interlocking. Menurut Bandura, tingkah laku sering dievaluasi, yaitu bebas dari timbal balik sehingga boleh mengubah kesan-kesan seseorang. Pengakuan sosial yang berbeda mempengaruhi konsepsi dari individu. Yang terakhir ada konsep-konsep dalam teori belajar sosial. Yang pertama ada perubahan perilaku melalui pengamatan dan pemodelan. Yang kedua, lingkungan dan pengaruh sosial mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, proses belajar melibatkan komponen kognitif seperti perhatian, memori, dan motivasi. Yang keempat, ada seseorang bisa belajar melalui observasi dan meniru perilaku orang lain. Yang kelima, ada proses pengamatan dan perhatian merupakan prinsip penting dalam teori belajar sosial. Yang keenam, ada seseorang hanya akan belajar dari model jika ia memperhatikan perilaku yang ditunjukkan oleh model tersebut. Yang ketujuh, ada proses retensi dan reproduksi informasi yang dipelajari melalui pengamatan. Yang kedelapan, ada model yang baik dapat mempengaruhi perilaku dan pelajaran sosial. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Latifah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Aya, yaitu tokoh-tokoh penting tentang teori belajar sosial. Menurut tokoh yang bernama Albert Bandura, yaitu observational learning adalah sebuah teori belajar relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam sosial dan moral terjadi melalui peniruan yang penyajian contohnya itu dari perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward atau seseorang individu berpikir akan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Albert Bandura sebagai seorang behaviorist ada urutan 4 peristiwa utama dan berakhir dengan penampilan atau kinerja sebagai hasil diperoleh oleh siswa yang meliputi: yang pertama ada fase perhatian, yaitu memberikan perhatian pada orang yang ditiru. Sebagai pengamat, orang tidak dapat belajar melalui observasi kecuali kaku ia memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diperagakan oleh model itu sendiri dan benar-benar memahaminya. Itu ada fase pengingat, yaitu pengamat harus mengingat apa yang telah dilihatnya. Dia harus mengubah informasi yang diamatinya menjadi bentuk gambaran mental atau mengubah simbol-simbol verbal, atau kemudian menyimpan dalam ingatannya mencakup kode pengulangan simbol, pengulangan motorik.
Yaitu ada reproduksi motorik, yaitu proses peniruan, mengubah ide gambaran atau tindakan, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru. Berikutnya ada peneguhan atau motivasi, yaitu dorongan dari luar, penghargaan terhadap diri sendiri. Adapun juga teori belajar sosial versi Vygotsky merupakan seorang tokoh. Beliau adalah seorang sarjana hukum yang tamat dari Universitas Moskow pada tahun 1917. Teori pembelajaran ini menekan pada aspek sosial dan pembelajaran, bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas sebelumnya dipelajari yang masih pada jangkauan mereka, yaitu dari tingkat pengembangan sedikit di atas daerah tingkat pengembangan seseorang saat ini. Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan ada 4 prinsip seperti yang dikutip oleh Salvin. Pertama, pembelajaran social learning, pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai dengan pembelajaran komparatif yang menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap. Yang kedua ada JPD atau Zone of Formal Development, bahwa siswa dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik dalam JPD. Yang ketiga ada memegang kognitif, suatu proses pendidikan siswa sedikit demi sedikit mulai kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang yang lebih dewasa, teman yang lebih pandai. Yang keempat ada pembelajaran teramedisi, yaitu menekan pada diberi masalah kompleks, sulit, dan analitik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. Adapun juga implikasi dan teori pembelajaran sosial menurut Albert. Pertama ada perhatian, yang kedua ada retensi, ketiga ada reproduksi, yang keempat ada motivasi. Adapun juga kedua kekurangan dari teori pembelajaran sosial, yaitu dari teori pembelajaran sosial ada kalanya peniruan memerlukan pengulangan dalam sesuatu, mengurangi kesenjangan antar manusia. Dan saya sekarang akan membahas tentang teori belajar situasional. Tanpa membuang waktu, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang teori belajar situasional, yang dimana teori belajar situasional ini adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya konteks atau situasi tertentu dalam proses belajar dan pengembangan individu. Teori ini menekankan bahwa individu tidak hanya belajar melalui pengelolaan informasi dan pengetahuan secara abstrak, tetapi juga melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Sejarah teori ini dapat ditelusuri kembali ke beberapa konsep dan pemikiran yang muncul sepanjang perkembangan psikologi dan pendidikan. Implementasi teori pembelajaran situasi. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta berdiskusi dengan teman-temannya. Teori pembelajaran situasi memiliki beberapa implikasi dan aplikasi yang signifikan dalam konteks pendidikan, pelatihan, dan pengembangan individu. Berikut saya akan menjelaskan implikasi dan aplikasi teori pembelajaran situasi. Yang pertama, ada pendekatan kontekstual dalam pengajaran. Guru dan instruktur dapat memanfaatkan teori pembelajaran situasi dengan memahami bahwa belajar lebih efektif ketika siswa atau peserta didik ditempatkan dalam konteks nyata atau situasi yang relevan. Yang kedua, kolaborasi dan interaksi sosial. Teori pembelajaran situasi menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pendidikan dan pelatihan, menggalakkan kolaborasi dan kerjasama antara individu dalam kelompok atau komunitas belajar dapat meningkatkan pemahaman dan pembelajaran mereka. Yang ketiga, ada pendekatan berbasis masalah.
Menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk menghadapi situasi atau masalah nyata dan mencari solusi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka kembangkan. Ini mendukung konsep belajar dalam konteks situasi. Yang keempat, yaitu ada praktikum dan juga magang. Program magang dan praktikum adalah aplikasi langsung dari teori belajar situasi. Mereka memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar di lingkungan kerja yang nyata dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis. Yang kelima, ada teori pembelajaran situasi terkait erat dengan konstruktivisme yang menekankan peran individu dalam konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Dalam pendidikan, ini berarti memberikan peserta didik kesempatan untuk menjelajahi dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman refleksi. Yang keenam, yaitu pembelajaran berbasis tugas. Mendesain pembelajaran berdasarkan tugas atau pekerjaan yang perlu dilakukan di dunia nyata dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta didik. Ini dapat mencakup proyek-proyek penuangan praktis dan simulasi pekerjaan. Atau simulasi tugas pekerjaan. Selanjutnya, ada penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung teori pembelajaran situasi, simulasi, permainan, dan lingkungan virtual yang dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar nyata dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis. Yang kelima, ada teori pembelajaran situasi terkait erat dengan konstruktivisme yang menekankan peran individu dalam konstruksi pengetahuan mereka sendiri. Dalam pendidikan, ini berarti memberikan peserta didik kesempatan untuk menjelajahi dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman refleksi. Yang keenam, yaitu pembelajaran berbasis tugas. Mendesain pembelajaran berdasarkan tugas atau pekerjaan yang perlu dilakukan di dunia nyata dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta didik. Ini dapat mencakup proyek-proyek penuangan praktis dan simulasi pekerjaan. Atau simulasi tugas pekerjaan. Selanjutnya, ada penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung teori pembelajaran situasi, simulasi, permainan, dan lingkungan virtual yang dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar dalam konteks yang mirip dengan situasi nyata. Yang kedelapan, evaluasi berbasis kinerja. Penilaian yang berdasarkan pada kinerja seperti proyek atau penugasan praktis adalah cara yang baik untuk mengukur pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam konteks situasi ini. Dalam konteks situasi ini lebih relevan daripada ujian berbasis teks. Yang kesembilan, yaitu ada pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Nah, teori pembelajaran situasi mendorong pengembangan kemampuan pemecahan masalah dalam situasi yang nyata. Peserta didik dapat diajak untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengambil tindakan. Yang ke-10, yang terakhir, pendekatan pembelajaran situasi mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Mereka diharapkan untuk berpartisipasi, merasakan, dan merenungkan pengalaman mereka sendiri.
Penerapan teori pembelajaran situasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menghubungkan teori dengan praktik dunia nyata, membantu individu untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka terapkan dalam situasi kehidupan sehari-hari dan meningkatkan pemahaman mereka tentang konteks sosial dan fisik di sekitar mereka. Adapun latar belakang munculnya teori belajar ini adalah menjelaskan bahwa munculnya teori belajar dan pembelajaran karena para ahli di bidang pendidikan mereka melakukan penelitian tentang belajar dan pembelajaran. Telah ditemukan fakta bahwa mereka kesulitan atau ada hambatan dalam menjalankan proses pembelajaran. Baik, mungkin sampai sini saja yang bisa saya bacakan dan bisa saya jelaskan kepada saudara atau saudari yang melihat video ini. Maka selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya adalah implikasi suatu teori pembelajaran sosial. Menurut Albert Bandura dalam Ahmad 2012, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Berikut cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran, yaitu perhatikan. Anak harus memberikan atensiatif atau perhatian. Adapun yang mengalihkan perhatian akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga penting. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap hal ini, utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal baru reproduksi. Tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung secara lancar, ada motivasi untuk meniru perilaku yang dilihat. Konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara menggali motivasi. Contohnya ketika melihat teman sebaya mendapatkan hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas. Albert Bandura percaya pada determinis timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan, sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seorang menyebabkan perilaku seorang. Starbuck 2018. Teori ini berkaitan dengan sosial, di mana ketika melakukan proses pembelajaran secara tidak langsung juga menekankan tentang pentingnya pembelajaran sosial. Implikasi teori belajar sosial dalam pendidikan adalah hendaknya memastikan bahwa kita sendiri boleh menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani, serta memaklumkan kepada anak murid berkesan suatu tingkat laku yang tidak bermoral. Sebagai guru perlu memastikan dan berusaha menyediakan persekitaran sosial kondusif agar modeling boleh berlaku. Dan setelah itu persembahan pengajar seseorang guru harus tersusun dan dapat menarik minat dan perhatian murid-murid, serta harus dapat dijadikan model untuk diikuti mereka. Kekurangan dari teori pembelajaran sosial yaitu ada kalanya cara peniru tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Mengurangi kesenjangan antara manusia, artinya antara sesama manusia itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan antaranya. Memberikan kesempatan yang lebih kepada manusia untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi, artinya dalam kehidupan bersama seorang manusia saling bertukar informasi dan pikiran dengan sesama. Di sini ada contoh kasus studi teori belajar sosial, learning theory. Ada seseorang pemuda temperamental yang sering menyiksa pasangannya. Jika ia merasa marah atau emosi, tak hanya pada pasangannya, pada teman atau saudaranya ia lakukan tindakan kekerasan ini. Jika ia merasa tidak senang atas perilaku orang di sekitarnya,
Hal tersebut terjadi karena pada saat pemuda itu masih kecil, ia sering diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Ia sering dipukuli jika ayahnya merasa tidak senang padanya. Ia juga sering melihat ibunya disiksa. Hal tersebut memicu sikap pemuda itu sehingga ia melakukan hal sama pada orang lain. Baik, itu tadi materi dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.